Di zaman ketika bendera Kompeni Belanda masih berkibar gagah di bumi Nusantara, di sebuah sudut kota Kemayoran yang ramai, hiduplah seorang pemuda bernama Murtado. Ia adalah putra seorang mantan lurah, yang karena usia senja telah menyerahkan jabatannya kepada pengganti. Murtado bukanlah pemuda sembarangan. Jiwanya dipenuhi kebaikan hati, rendah hati, dan penuh hormat kepada yang lebih tua. Ia selalu sigap membantu mereka yang terpuruk dalam kesulitan, tak peduli seberapa berat beban yang mereka pikul. Dengan tekun, ia menimba ilmu agama, mengasah keterampilan bela diri, dan menyelami berbagai pengetahuan lain. Sifat-sifat luhurnya membuatnya dicintai dan dihormati oleh seluruh warga kampung. Namun, kehidupan di Kemayoran saat itu jauh dari damai. Bayang-bayang ketakutan menyelimuti hati penduduk. Jagoan-jagoan berwatak keji dari Kemayoran, bahkan dari daerah lain, kerap mengacau. Mereka merampok harta, menculik gadis-gadis, hingga melakukan kekerasan tanpa ampun. Tak jarang, mereka yang berani melawan berakhir dengan luka parah atau nyawa melayang. Penduduk Kemayoran, yang mayoritas adalah petani kecil dan pedagang sederhana, hidup dalam kecemasan. Warung-warung kopi dan kedai kecil terpaksa tutup, membuat banyak keluarga jatuh miskin dan kehilangan harapan. Penderitaan rakyat bertambah berat karena ulah Kompeni Belanda, penguasa yang haus kuasa dan harta. Mereka memeras rakyat dengan pajak-pajak tak manusiawi, dan memaksa petani menjual hasil bumi dengan harga yang tak sebanding. Tak hanya itu, tuan-tuan tanah Belanda dan Tionghoa turut memeras dengan sewa tanah dan rumah yang mencekik. Di tengah penderitaan ini, muncul pula dua penguasa lokal yang menjadi kaki tangan Kompeni, Bek Lihun dan Mandor Bacan. Dengan angkuh, mereka merampas harta, menculik wanita, dan bertindak semena-mena demi keuntungan pribadi serta sanjungan dari Tuan Belanda, Roosendaal, yang memimpin Kemayoran dengan tangan besi. Roosendaal, wakil Kompeni, tak peduli pada kesejahteraan rakyat. Ia hanya memerintahkan Bek Lihun dan Mandor Bacan untuk memeras rakyat lebih dalam lagi melalui pajak dan pungutan liar. Siapa yang berani membangkang akan disiksa atau bahkan dibunuh. Kompeni sendiri tak pernah ambil pusing dengan gangguan perampok, selama kepentingan mereka tak terusik. Namun, jika ada yang berani menentang, seperti jagoan berhati mulia yang mencoba melindungi rakyat, mereka tak segan menangkap dan memenjarakannya. Di tengah kegelapan ini, sebuah peristiwa mengguncang Kemayoran. Saat musim panen tiba, penduduk mengadakan upacara derapan padi setelah memohon izin dari penguasa. Namun, aturan kejam diberlakukan. Dari setiap 5 ikat padi, hanya 1 ikat untuk petani, sisanya diserahkan kepada Kompeni. Mandor Bacan, dengan sorot mata penuh kuasa, mengawasi upacara itu. Di antara kerumunan petani, seorang gadis jelita ikut memotong padi. Murtado, yang sudah lama mengenalnya, bekerja di sisinya. Tiba-tiba, Mandor Bacan melangkah mendekat, suaranya menggelegar penuh nada kasar. "Hei, gadis cantik, jangan main curang. Ikatan padimu terlalu besar." Dengan geram, ia merenggut ikatan padi itu dengan belati, lalu dengan kurang ajar memegang tangan gadis itu. Wajahnya dipenuhi nafsu saat ia mencoba mempermainkan gadis itu. Namun, sebelum tangannya menyentuh pipi sang gadis, sebuah tangkisan keras membuat belatinya terpental. Itu adalah Murtado, yang tak bisa lagi menahan kemarahannya. Pertarungan sengit pun terjadi. Dengan kelincahan dan keahlian bela dirinya, Murtado mengungguli Mandor Bacan, yang akhirnya lari terbirit-birit dalam kepanikan. Kejadian ini dilaporkan kepada Bek Lihun, yang murka dan bersumpah akan membalas dendam. Namun, Murtado, dengan kewaspadaannya, berhasil menghilang dari kejaran Bek Lihun dan anak buahnya. Suatu hari, Bek Lihun, yang masih menyimpan dendam, singgah di sebuah warung kopi. Di sana, ia tak sengaja bertemu dengan teman-teman Murtado tanpa menyadari identitas mereka. Tiba-tiba, ia melihat Murtado melintas di depan warung. Dengan darah mendidih, Bek Lihun mengejar dan menghadangnya. "Pemuda sombong, berani-beraninya kau membela rakyat, rasakan ini!" teriaknya sambil mengayunkan tinju. Dengan tenang, Murtado menjawab, "Bek Lihun, pengkhianat bangsamu sendiri. Perbuatanmu memeras rakyat takkan direstui Tuhan. Sadarlah, sebelum kehancuran menimpamu, aku akan terus menentangmu demi rakyat." Kata-kata itu membuat Bek Lihun semakin kalap. Ia mengayunkan tinju, namun Murtado dengan sigap menangkis. Dengan gerakan cepat, Murtado menendang dada Bek Lihun,
membuatnya terjerembab ke tanah. Dalam kemarahan, Baekhyun mencabut golok, tapi Murtado tetap tenang. Dengan sekali pukulan, ia melumpuhkan Baekhyun, yang jatuh ke selokan dengan jeritan kesakitan. Murtado masih geram, memutar tubuh Baekhyun, hingga ia menggelinding ketakutan. Teman-teman Murtado yang menyaksikan dari warung tertawa, lalu mengantarkan Baekhyun yang babak belur ke rumahnya. Dengan malu, Baekhyun berdalih bahwa ia dikeroyok, tak mau mengakui kekalahannya dari Murtado seorang. Murtado hanya tersenyum ketika ditanya teman-temannya. Hanya bercanda, aku cuma mengusap kepalanya. Dia malah terjungkal, katanya santai. Meski di hatinya ia ingin memberi pelajaran pada penguasa zalim itu. Namun, dendam Baekhyun tak padam. Ia menyewa 2 preman dari Tanjung Priok untuk membunuh Murtado. Pada suatu malam gelap, mereka mencegat Murtado di jalan, memerintahkannya berhenti menentang Baekhyun. Dengan teguh, Murtado menolak. Perkelahian pun tak terhindarkan. Dengan keahlian bela dirinya, Murtado mengalahkan salah satu preman hingga tewas, sementara yang lain kabur dan melapor pada Baekhyun. Marah dan putus asa, Baekhyun lalu memfitnah Murtado sebagai pembunuh di Kuitang. Namun, rencana itu gagal karena teman-teman Murtado bersaksi bahwa ia berada bersama mereka malam itu. Tak menyerah, Baekhyun menyewa 3 jagoan kejam dari Pondok Labu, Boseh, Kepleng, dan Boneng. Mereka merencanakan pembunuhan dengan menyelinap ke rumah Murtado melalui terowongan di malam hari. Ketika Murtado terbangun oleh bisikan mencurigakan, ia segera bertindak. Dengan cerdik, ia menendang lampu hingga ruangan gelap. Dalam kegaduhan, para penjahat saling serang karena salah paham. Murtado memanfaatkan situasi, mengalahkan mereka satu persatu. Penduduk kampung yang terbangun oleh keributan datang membantu, dan ketiga penjahat itu diserahkan kepada pihak berwenang. Kejadian itu tak membuat Baekhyun jera. Suatu malam, ia menyelinap ke rumah gadis teman Murtado, berniat memperkosanya. Jeritan gadis itu didengar Murtado, yang kebetulan sedang menuju ke sana. Tanpa ragu, Murtado menghajar Baekhyun hingga babak belur. Dengan rasa malu dan takut, Baekhyun memohon ampun dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Kejadian-kejadian ini akhirnya membuat Baekhyun sadar. Ia mulai menghormati Murtado. Namun, ancaman baru muncul. Gerombolan perampok di bawah pimpinan Warsa mengganas di Kemayoran, merampok dan membunuh tanpa ampun. Baekhyun, yang kewalahan, meminta bantuan Murtado. Dengan rasa tanggung jawab, Murtado bersama 2 sahabatnya, Saomin dan Sarpin, berburu markas perampok di Tambun dan Bekasi. Namun tak menemukannya. Akhirnya, di Karawang, mereka berhadapan dengan gerombolan Warsa. Dalam pertempuran sengit, Murtado dan kawan-kawan mengalahkan mereka. Warsa tewas, dan harta rampasan dikembalikan kepada pemiliknya. Rakyat Kemayoran bersorak gembira, berterima kasih atas keberanian Murtado. Bahkan kompeni Belanda yang kagum menawarkan jabatan Baek untuk menggantikan Baekhyun. Namun, Murtado menolak dengan tegas. Aku bukan alat penjajah. Aku memilih hidup sebagai rakyat biasa, berjuang untuk keadilan dan membebaskan bangsaku dari penindasan, katanya dengan mata berbinar. Sejak itu, nama Murtado menjadi legenda di Kemayoran, seorang pahlawan yang dengan keberanian dan hati mulia membela rakyat dari kezaliman, menyalakan harapan di tengah gelapnya penjajahan.